Kami rasakan hadirat Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu. Sungguh penyembahan ini menyenangkan hati Tuhan. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Ku perlu hadirat-Mu, ku perlu hadirat-Mu. Roh Kudus-Mu bawaku lebih dekat. Roh Kudus-Mu mengalir. Kami butuh hadirat-Mu. Ku perlu hadirat-Mu, ku perlu hadirat-Mu. Roh Kudus-Mu bawaku lebih dekat. Roh Kudus-Mu mengalir dalamku. Ku perlu hadirat-Mu, ku perlu hadirat-Mu. Roh Kudus-Mu bawaku lebih dekat. Roh Kudus-Mu mengalir dalamku. Ku menyembah-Mu. Sungguh kerinduan kami ada di dalam hadirat-Mu. Dekat dengan-Mu ya Tuhan. Menikmati kasih sayang yang daripada Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Dan mengajari kami untuk apa yang harus kami lakukan di hari-hari ke depan. Dan hari ini kami datang mempersembahkan korban pujian penyembahan kami. Terimalah penyembahan dan nyanyian kami yang meluap dari dalam hati kami. Biarlah itu membangun atmosfer kerajaan-Mu di atas kota Palembang, bahkan di atas kota-kota di mana kami memuji menyembah Tuhan. Dan di tempat di mana Tuhan bersemayam, tempat itu akan diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dijagai, bahkan penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang bekerja di tempat di mana Tuhan hadir ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami yang ada di Holy Spirit Room, kami yang ada di tempat-tempat yang lain mengikuti daripada menara doa ini, yang ada di cabang-cabang, biarlah hadirat-Mu juga menjangkau setiap hati kami dan membawa kami merasakan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah itu ya Tuhan. Dan pagi hari ini sungguh kami rindu Tuhan mengajari kami, mewahyukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan mencondongkan hati kami untuk semakin dekat dengan Tuhan dan tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Saya percaya keadaan kita baik, sehat, diberkati Tuhan, dan saya percaya rancangan dan janji Tuhan itu akan terus digenapi bagi setiap kita, baik yang ada di Holy Spirit Room ini maupun teman-teman yang mengikuti menara doa ini melalui Zoom. Nah, hari ini saya akan sharing memberikan sebuah pengajaran tentang hadirat Tuhan. Saudara yang melayani di dalam doa pujian penyembahan, menjadi seorang pengkhotbah, menjadi orang yang terobsesi dengan hadirat Tuhan, biarlah pengajaran ini membawa kita semakin rindu hidup dalam hadirat Tuhan. Kita suka akan kediaman Tuhan, kita suka hidup dalam doa pujian penyembahan, kita selalu memberikan waktu kita untuk kita bertemu dengan Tuhan. Karena kalau kita mengerti tentang pengajaran firman Tuhan ini, saya percaya ada rasa haus dan lapar akan Tuhan yang lebih lagi dalam diri kita. Yang mau katakan amin. Hari ini saya akan sharing tentang hadirat Tuhan dalam bahasa aslinya Syamaim, saudara. Kita buka Efesus pasal pertama ayat yang ketiga. Kiranya
pengajaran ini bisa saudara cerna dengan kata-kata yang saya sampaikan dengan sederhana. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Alkitab berkata bahwa segala berkat, katakan sama-sama dengan saya, segala berkat. 1, 2, 3. Segala berkat, apapun itu yang kita harapkan, yang kita rindukan, yang kita doakan, Alkitab mencatat segala berkat rohani ini disediakan, dikaruniakan di dalam sorga, saudara. Nah, di dalam sorga, dalam bahasa aslinya adalah Shamaim, hadirat Tuhan, heavenly place, tempat di mana Tuhan hadir bersemayam, saudara. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam doa, yang kita harapkan, ternyata Tuhan siapkan di dalam satu tempat yang disebut hadirat Tuhan. Katakan hadirat Tuhan. Saudara, segala berkat rohani di dalam hadirat ini, mungkin berkat rohani ini yang kita sedang butuhkan adalah kasih dan pengampunan. Atau juga berbicara tentang kuasa yang kita perlukan di dalam kita menghadapi pertempuran yang sedang kita hadapi. Berkat rohani ini juga berbicara tentang damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah ketakutan, kegelisahan yang sedang menerpa kita. Berkat rohani ini juga berbicara tentang kesembuhan dan pemulihan yang kita harapkan. Kita berdoa segala sesuatunya, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam hidup kita, bahkan untuk orang yang kita cintai. Dan berkat rohani ini juga saya katakan berbicara tentang hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Nah, saya mau berbicara hari ini tentang hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Saudara, ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang Kristen, itu berdoa selalu, Tuhan, aku mau mengalami terobosan keuangan, aku mau mengalami berkat keuangan. Saudara, ketika kita berdoa seperti itu, Tuhan gak langsung menurunkan uang dari sorga. Ketika kita minta sebuah terobosan, Tuhan itu gak langsung buat di depan mata kita. Tuhan gak langsung ujuk-ujuk orang datang ngantar satu koper duit, ini loh untuk kamu. Enggak, yang Tuhan berikan kepada kita adalah hikmat, adalah pengertian, adalah kebijaksanaan. Kalau dalam bahasa sehari-hari yang Tuhan berikan adalah ide-ide yang daripada Tuhan. Yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau, kepada sesuatu yang kita sedang doakan untuk kita alami itu. Saudara, hikmat itu berbeda dengan kepintaran dan pengetahuan. Karena kepintaran dan pengetahuan itu bisa didapat lewat belajar di sekolah. Atau kita belajar dari pelajaran-pelajaran yang ada di dunia ini. Tetapi hikmat itu hanya datang daripada Tuhan. Dan saya mau kasih tahu bahwa hikmat ini diberikan kepada orang yang hidupnya ada di dalam hadirat Tuhan. Dan Anda harus mengerti bahwa hikmat adalah keputusan dan pilihan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita putuskan bersama-sama. Dan keputusan itu akan menuntun kita kepada hal-hal yang indah yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Katakan amin, saudara. Saudara, orang-orang yang suka akan hadirat Tuhan, pasti semakin hari dia semakin memiliki kecerdasan secara rohani. Dia akan semakin pintar, dia akan semakin bijak, dia akan menjadi seorang yang semakin kreatif, bahkan dia menjadi orang yang semakin cerdik. Karena ada banyak hal yang Roh Kudus akan ajarkan kepada orang-orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan, saudara. Makanya kita sebagai hamba Tuhan yang mengikuti menara doa ini, menjadi orang Kristen, itu enggak ditentukan berapa lama kita sudah jadi hamba Tuhan, enggak. Tetapi kedewasaan kita, pertumbuhan kita dalam pengenalan akan Tuhan ditentukan
seberapa kita suka akan hadirat Tuhan, seberapa bergantungnya hidup kita kepada hadirat Tuhan, seberapa haus dan laparnya kita masuk dalam hadirat Tuhan, saudara. Karena waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada banyak hal yang menyelubungi hidup kita mulai dibukakan satu persatu. Sehingga apa yang terjadi? Kita semakin peka, kita semakin tajam, kita semakin mengerti. Ketika kita menghadapi banyak situasi, ada banyak firman, hikmat, keputusan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita ambil. Dan kita cenderung hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam keunggulan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita lihat saudaraku, ada dua hal penting yang harus kita ketahui tentang hadirat Tuhan. Dari Amsal 3 ayat yang ke-19. Amsal 3 ayat yang ke-19, perhatikan ayat ini. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Perhatikan kata dengan pengertian ditetapkannya langit. Kata langit di dalam kitab Amsal ini diambil dari bahasa asli yang sama dengan Efesus 1 yang tadi kita baca. Syamaim, saudara. Jadi kalau kita mengerti tentang hadirat Tuhan, bahwa hadirat Tuhan itu ditetapkan, atmosfer hadirat Tuhan itu ada, itu ditetapkan dengan dua unsur. Saudara tahu apa? Dengan hikmat dan dengan pengertian. Jadi di dalam hadirat Tuhan itu, Tuhan membentuk, kita bisa menikmati semuanya itu Tuhan bangun dengan hikmat dan pengertian, saudara. Sampai di sini saudara mengerti? Coba buka Mazmur 136 ayat yang ke-5. Kepada Dia yang menjadikan langit, menjadikan hasyamaim, hadirat Tuhan dengan kebijaksanaan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi hadirat Tuhan pun dijadikan oleh Tuhan itu dengan kebijaksanaan. Jadi ada 3 unsur di dalam hadirat Tuhan. Hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan, saudara. Saudara, saya mulai mengerti dan merenung kenapa Daud itu menjadi orang yang selalu terobsesi dan suka dengan hadirat Tuhan atau suka dengan hasyamaim ini. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 164, ini adalah kebiasaan daripada seorang yang bernama Daud. Mazmur 119 ayat 164 bisa ditayangkan. Baca sama-sama. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara bisa bayangkan, kenapa dia terobsesi sampai 7 kali dia itu masuk dalam hadirat Tuhan. Bahkan di Mazmur 27 lebih jelas dikatakan apa? 1 hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya, saudara. Dan kalau kita baca kisah lain di Alkitab, Daniel pun seorang yang suka masuk dalam hadirat Tuhan. Dia sudah punya prinsip, dia punya kebiasaan, dia punya habit. Dalam sehari 3 kali dia akan menghadap Allah ke arah Yerusalem. Dia akan menyembah Tuhan di sana. Dan dia melakukan itu seumur hidupnya, saudara. 2 orang ini jadi contoh yang akan membawa hati kita ini suka akan hadirat Tuhan. Saudara, kita tahu Daud itu adalah orang yang dipandang rendah oleh abang-abangnya. Daud adalah seorang anak yang sebenarnya tidak diingini oleh orang tuanya. Kalau saudara baca di Mazmur. Karena sejak dari kandungan dia sudah ditolak. Dan Daud adalah seorang anak yang tidak dilatih. Disekolahkan oleh bapaknya untuk berperang seperti saudara-saudaranya. Dia hanya punya tugas yang sepele. Mengembalakan 2 ekor kambing domba. Dan mengantar makanan untuk abangnya di dalam medan pertempuran. Di tempat abangnya sedang berkumpul dengan pasukan lain. Artinya dia nggak punya pengetahuan, dia nggak punya segala sesuatu yang bisa diandalkan dari hidupnya.
Saudara, di balik keterbatasan dia yang tidak terlatih, nggak bisa apa-apa. Sepertinya dia orang bodoh. Sepertinya dia orang yang nggak berguna, dipandang rendah. Tapi Daud ini adalah orang yang punya kesukaan akan hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan ketika dia ada di padang rumput, mengembalakan kambing domba. Mungkin dia bernyanyi, dia menyembah Tuhan, dan dia menulis 150 mazmur. Dan dia membacakan mazmur-mazmur juga yang ditulis oleh rekan-rekan para penyembah lain. Dan itu dia lakukan berulang-ulang dalam hidupnya. Dia selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Dan akhirnya ada banyak hal yang tidak dia pahami, diajarkan oleh Roh Kudus sendiri. Dan Roh Kudus mulai memberikan dia hikmat, memberikan dia pengertian, kebijaksanaan. Sehingga Daud memiliki kecerdasan rohani yang begitu luar biasa, saudara. Saudara tahu Daud, orang yang tidak terlatih berperang, tidak terlatih memainkan tombak, menggunakan pedang. Orang ini bukan hanya bisa mengalahkan singa dan beruang, tapi orang yang gak dipandang ini bisa menaklukkan dan menjatuhkan Goliat dalam satu peperangan. Padahal ada banyak orang yang lebih pintar, yang jago, lebih gagah, terlatih dalam berperang. Tapi muncul seorang anak yang masih muda, ada di medan peperangan, tetapi kemenangan ada di dalam kehidupan dia. Dia gak berperang dengan tombak dan pedang, tapi dia berperang dengan sebuah alih-alih, sesuatu yang kecil dan sepele. Tapi karena ada hikmat Tuhan, ada pengertian, ada kebijaksanaan. Saudara melihat Daud itu mengalami kemenangan. Di dalam kitab Mazmur dia berkata begini loh saudara. Tuhanlah yang mengajari jari-jariku untuk berperang. Artinya apa? Dia nggak dilatih oleh orang dunia. Dia nggak dilatih oleh orang pintar. Tapi di dalam penyembahan, Roh Kudus mulai melatih dan mengurapi tangannya. Dan saudara pernah membaca Daud mengalami kekalahan? Karena Tuhan yang mengajarnya. Strategi perang yang Tuhan berikan kepada dia. Bagaimana menghadapi setiap musuh dalam hidup dia. Alkitab mencatat kemanapun Daud berperang, Tuhan menyertai dia dan membuat dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan ingat saudara, hadirat Tuhan inilah yang akan membuat kita menjadi orang yang cerdas secara rohani. Kita mungkin bukan orang yang ahli di dalam teologi. Kita mungkin gak belajar secara spesifik akan Alkitab saudara. Ada banyak orang mengkhususkan diri belajar seperti zaman Yesus, ahli Taurat. Mereka belajar dan keturunan anaknya diajar firman Tuhan. Yesus datang bukan dari seorang yang hebat, tapi kehidupannya penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan dalam kitab Lukas. Tapi hikmatnya bisa mengalahkan hikmat-hikmat mereka. Karena apa? Yesus selalu menyendiri, diam di dalam hadirat Tuhan dan berdoa. Dan Bapa selalu mengajar, menuntun kehidupan dia. Dan setiap langkah kehidupan dia, itu selalu berjejakkan anugerah. Ada mujizat di sana. Ada tindakan-tindakan yang luar biasa di sana. Ada banyak hal-hal yang supranatural di sana. Sehingga apa yang terjadi saudara? Ketika Daud mengalami banyak hal ini, dia menulis sebuah pengalaman yang ajaib. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi karena dia tahu hadirat Tuhanlah yang membuat dia begitu. Coba buka Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 saudara. Lihat ayat ini. Inilah dampak dia itu memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perhatikan saudara. Dia berkata begini, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Saudara, hadirat Tuhanlah yang buat dia bijaksana daripada musuh-musuh yang ada di hadapan dia. Dan dikatakan apa? Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Dan dia berkata lagi, aku lebih berakal budi daripada semua siapa? Pengajarku. Bukan dia sombong saudara.
Sebab peringatan-peringatanmu karena dia suka hadirat Tuhan lah. Maka Tuhan memberikan dia kebijaksanaan. Maka dia lebih berakal budi, lebih berhikmat. Dan dia katakan apa? Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua yang berpengalaman. Karena apa? Tuhan yang memberikan dia banyak hal yang rahasia. Sebab aku memegang titahmu. Inilah dampak hadirat Tuhan yang disukai, yang menjadi obsesi daripada Daud selama dia ada di muka bumi. Ternyata dia yang gak dipandang, dia yang gak terlatih. Dia menjadi orang yang lebih unggul. Karena apa? Karena dia memiliki hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Saudara, kita harus mengerti ketika hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Bukan cuman kita ngalamin pemulihan segar, enak ya, tenang ya. Sebenarnya bukan itu goal di dalam pujian penyembahan kita. Karena waktu kita takut, hadirat Tuhan itu pasti akan memberikan damai sejahtera, itu pasti. Tapi di dalam hadirat Tuhan ada sesuatu yang lebih tinggi. Ketika kita bisa mendengar suara Tuhan, berbicara, dan mengajari kita akan hikmat pengertian dan kebijaksanaan. Itulah penyembahan yang Tuhan mau bagi setiap kita. Minggu kemarin Gembala ada khotbah tentang penyembahan. Bahwa di dalam penyembahan kita harus mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan, perkataan Tuhan adalah hikmat yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi hadirat Tuhan itu akan membuat apa, saudara? Pengurapan Tuhan akan turun, berkuasa atas hidup kita. Dan pengurapanlah yang akan mengajar kita segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Saudara coba baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Lihat saudara. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ini hadirat Tuhan yang tinggal tetap dalam diri kita. Itu akan menjadi sebuah pengurapan, anointing. Ya. Dan dikatakan apa? Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ini bukan artinya kita nggak perlu belajar dari kelebihan orang lain, keunggulan orang lain. Saudara jangan salah menerjemahkan ini. Ini sebuah sisi lain tentang pengurapan. Dan dikatakan apa? Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendak kamu tetap tinggal di dalam dia, di dalam hadiratnya, di dalam hasyamaim itu. Jadi ada sebuah kebenaran, orang-orang yang suka di dalam hadirat Tuhan, orang ini akan diajari segala sesuatu yang tidak dia mengerti dan pahami. Saudara, gembala kita Pak Sabta itu suka akan hadirat Tuhan. Gereja bisa dituntun sampai hari ini. Tuhan tuh berbicara itu bukan dalam kondisi yang kita lagi santai-santai, lagi nggak melakukan apa-apa. Tetapi setiap kali Tuhan berbicara, Tuhan selalu memberikan hikmat, memberikan sebuah keputusan, ide-ide. Itu ketika ada di menara doa, ketika sedang menyembah Tuhan, disitulah Tuhan berikan hikmat, keputusan yang Tuhan mau kita ambil. Tuhan berikan pengertian, pertimbangan-pertimbangan, kebijakan, kapan harus kita mulai. Dan ketika itu dilakukan dengan tepat karena kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini akan menuntun waktu yang tepat. Kapan untuk memulai. Dan akhirnya kita sampai pada hari yang Tuhan tetapkan sampai hari ini. Dan Tuhan belum selesai saudara. Ada banyak nanti hikmat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ada banyak ide-ide yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan kalau ini turun dalam hidup kita, saya percaya kita akan dituntun selalu dalam kemenangan. Saudara tahu Salomo bisa jadi raja yang berhasil dan disegani pada zamannya? Karena apa? Bukan karena dia raja menggantikan Daud. Tapi karena dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Kapan Salomo mendapatkan hikmat? Bukan waktu dia duduk di dalam kerajaan. Tapi waktu dia datang mempersembahkan 1000 lembu kepada Tuhan. Dan masuk dalam hadirat Tuhan.
Lalu Tuhan datangi dia. Apa yang kamu minta? Dia tahu berkat yang tertinggi yang Tuhan bisa berikan kepada dia adalah hikmat. Karena dengan hikmat dia bisa memperdamaikan bangsa-bangsa. Dengan hikmat dia bisa mengelola bagaimana ekonomi tetap stabil. Dengan hikmat dia bisa mengajari orang-orang di sekelilingnya menjadi sebuah pasukan atau menjadi orang-orang yang bekerja dengan profesional. Dengan hikmat dia bisa mengajari raja-raja menuntun orang-orang. Dan akhirnya dia menjadi raja yang disegani. Semua orang hanya datang ke Salomo membawa persembahan dan hanya meminta hikmat daripada dia. Dan itu hanya didapat dari mana? Di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita mulai cek diri kita. Kita yang melayani di dalam pujian, penyembahan, doa. Apakah semakin hari kita semakin tajam? Apakah kita semakin tumpul? Apakah kita semakin cerdas? Atau kita semakin lama, kita semakin mengikuti arah dunia. Dan akhirnya kita bisa ditipu, dibohongi dengan sesuatu yang menjadi kata-kata daripada orang. Karena ada banyak orang yang akhirnya terjatuh dan tergelincir. Karena apa? Karena kok gampang sekali orang ini dibohongin dengan sesuatu yang kita udah tahu. Ini jangan dilakukan begitu. Kenapa? Karena kita jauh dari hadirat Tuhan. Dan kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan itu akan membuat kita memperoleh banyak tuntunan daripada Tuhan. Saudara tahu nggak? Daniel itu adalah seorang yang selalu dipakai. Kalau saya katakan dia salah satu menteri lah. Dia ini tetap eksis di 4 masa kerajaan. Dari Nebukadnezar, Belsasar, Darius, Kores. Dia tetap dipakai. Jadi setiap kali pergantian presiden, pasti orang merekomendasikan, jangan lupa pilih Daniel ya. Ganti lagi presiden, itu Daniel harus kamu pilih. Dan dia itu ada di 4 pemerintahan. Dan dia tetap bertahan menjadi orang yang hebat. Karena apa? Kalau saudara baca kitab Daniel, karena Daniel itu memiliki kecerdasan 10 kali lipat daripada orang-orang yang ada di Babel. Kapan kecerdasan itu dia dapat? Saudara tahu, karena 3 kali dalam sehari dia masuk hadirat Tuhan. Ketika raja datang, aku dapat mimpi nih loh. Gimana nih, apa artinya? Dia gak berkata, tenang ya, aku buka dulu buku. Enggak. Dia berkata apa? Tunggu, saya mau menghadap Tuhan saya. Dan dia pergi ke rumahnya, dia menghadap Yerusalem, menyembah Tuhan. Hikmat Tuhan turun kepada dia. Dia sampaikan kepada raja. Raja kaget, kok kau bisa menerjemahkan mimpi ini? Dalam hidup ini, seberapa besar kepercayaan Tuhan, seberapa besar berkat yang Tuhan berikan kepada kita, seberapa kuatnya kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan badai dan lika-liku, berapa berhasilnya kita melayani Tuhan, itu tergantung kalau hidup kita dituntun oleh hikmat Tuhan. Dan Daniel mendapatkan itu, dan dia mendapatkan itu di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya mau kasih sisi lain dari hadirat Tuhan, supaya kita semakin suka akan hadirat Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 11-12. Saya bacakan saudara ya. Ini ketika 20-an tahun tabut Allah itu ada di rumah Abinadab. Anak-anaknya termasuk Usa itu tidak mengindahkan, tidak ada penyembahan, dan orang Israel itu mengalami kekalahan selama 20 tahun saudara. Dan akhirnya Daud diperintahkan Tuhan untuk mengambil tabut Allah itu dari rumah Abinadab. Dan dibawalah tabut Allah itu. Tapi Daud belum mengerti waktu itu. Karena dia mengambil keputusan yang salah dalam mengangkut tabut. Padahal di dalam perjanjian lama udah ditulis peraturan akan tabut Allah. Bahwa tabut Allah itu harus dipikul oleh para imam Lewi. Tidak boleh dipikul oleh lembu, tetapi Daud mungkin karena berat, akhirnya lembu lah yang memikul dia. Dan saudara tahu kisah ini, ketika itu mulai dibawa dan akhirnya lembu itu mau tergelincir, Uza langsung datang mau menolong, lalu Tuhan marah dan membuat waktu itu Uza mati. Lalu waktu Daud lihat
tabut Allah ini membawa kematian, Daud langsung kabur lari, dia tinggalkan tabut Allah itu. Dia kembali ke Yerusalem, tetapi ada seorang yang menghormati, menghargai tabut Allah itu, yang mengindahkan tabut Allah itu. Orang ini adalah keluarga Obed-Edom, saudara. Dia benar-benar mempersembahkan yang terbaik. Dia bukan cuma menjaga, tapi dia menyembah Tuhan di situ. Kalau saudara baca, anak Obed-Edom adalah orang-orang yang dipakai untuk menjaga hadirat Tuhan. Bertugas 24 jam, memiliki kecerdasan. Kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik pasal 25, itu anak Obed-Edom adalah orang-orang yang punya keterampilan, kemampuan. Pintar banget. Saudara tahu, Alkitab mencatat begini, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di dalam rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi. Saudara bayangin, saudara. Hanya 3 bulan, tiba-tiba keadaannya berubah. Berkat Tuhan itu berubah. Tiba-tiba tanah yang ada di sekitar perumahan dia, yang dia tanam, mungkin dia tanam korma, dia tanam gandum, itu tiba-tiba diberkati dan bertumbuh. Tiba-tiba ternak dia, lembu, kambing, domba, mulai semuanya melahirkan anak-anak. Wah, itu tiba-tiba keajaiban terjadi dalam 3 bulan itu. Seisi rumahnya, semua orang yang bersama-sama dengan dia diberkati Tuhan. Karena apa? Dia lihat, dia dengar setiap kali ada tabut Allah ini di masa orang nenek moyangku dulu, selalu ada kemenangan. Di mana ada tabut Allah ini di zaman nenek moyangku dulu, selalu ada perlindungan Tuhan, tidak ada kekalahan, selalu kami dipelihara. Dia mungkin dengar itu dengan benar dan dia lakukan itu. Saudara lihat selanjutnya, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya karena tabut Allah itu. Didengar, wah dia diberkati. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Daud datang, dia bawa dengan cara apa? Setiap 6 langkah dia persembahkan anak domba, lembu yang terbaik. Saudara, pertanyaan saya, setelah Obed-Edom diberkati, waktu tabut Allah itu dibawa ke Yerusalem, apakah Obed-Edom hanya menikmati berkat yang sudah dia dapat 3 bulan? Kalau saudara baca Alkitab, Obed-Edom meninggalkan semuanya itu. Karena dia tahu, dimanapun aku ada, kalau aku ada di dalam hadirat Tuhan, kalau aku lagi gak ada apa-apa, Tuhan bisa hiasi kehidupanku. Dan akhirnya Obed-Edom itu mengikuti Daud. Di mana ada hadirat Allah bersama dengan anak-anaknya, di situ ada Obed-Edom dan di situ ada anak-anak. Dan kita tahu Obed-Edom penjaga pintu daripada gerbang untuk orang beribadah kepada Tuhan, dan dia menjadi keluarga yang diberkati dan takut akan Tuhan. Karena apa? Dia nggak terobsesi dengan berkat. Saudara, waktu kita berjalan sama Tuhan, kita ini diberkati, dihiasi, dipercayakan. Tapi ingat, kita diberkati karena ada tabut Allah, ada hadirat Tuhan. Tapi jangan hati kita ada di berkat itu, cuman sekedar puas dengan itu. Tapi kalau nggak ada hadirat Tuhan, apa yang ada itu akan habis. Tapi kalau kita mau tetap dalam hadirat Tuhan, apa yang ada dilindungi, dilipat gandakan oleh Tuhan sendiri. Katakan amin. Seorang bapak orang beriman yang disebut Abraham. Kita udah dengar khotbahnya kemarin, itu diperintahkan Tuhan persembahkan Ishak. Naik ke atas gunung. Saudara tahu nggak? Kalau saudara baca ketika dia datang sembayang, worship, menyembah, masuk ke atas gunung, masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, ketika Tuhan menyediakan anak daripada domba yang tersangkut, ingat nggak kata-kata daripada Abraham? Dia berkata begini, di atas gunung ini Tuhan menyediakan. Saudara, kalau baca bahasa Inggrisnya itu keren. Di atas gunung ini semuanya itu terlihat. Di atas gunung ini mataku ini dibukakan. Di dalam hadirat Tuhan ini Tuhan tunjukkan banyak hal dalam diriku. Itu terjemahan aslinya. Disitulah dia berkata Allah El Shaddai. 2 kali loh dia berkata di atas gunung ini disediakan. Tetapi terjemahan bahasa Inggrisnya
New King James berkata, di dalam hadirat Tuhan, aku melihat segala sesuatunya. Saudara, hadirat Tuhan itu akan membuka mata rohani kita untuk kita tuh bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap problem yang kita hadapi. Kita kan gak tahu, bingung nih. Kita bisa panik. Tapi saya katakan kalau kita mau dibukakan banyak hal, dapat hikmat dan tuntunan, masuk hadirat Tuhan. Sembah Tuhan. Kalau saudara udah takut, gelap gak tahu, sembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan sampai terangkat semuanya. Bukan cuma puas terangkat semuanya. Banyak jemaat, banyak hamba Tuhan cuma wah puas, lega Pak. Jangan cuma sampai itu. Sampai Tuhan bukakan mata kita, dia berbicara dengan lembut. Itulah puncak tertinggi di dalam hadirat Tuhan, saudara. Dan waktu kita bukan cuma puas, senang, iya lega ya, plong ya Pak, kan banyak begitu. Tapi setelah plong kita tanya, kamu dapat apa? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kamu? Nanti kita keluar, takut lagi. Tapi waktu kita dalam hadirat Tuhan, disitulah Tuhan berhikmat. Kamu tuh takut karena kamu tuh banyak memikul beban kamu sendiri. Minggu sore saudaraku, dalam penyembahan yang kuat, gembala sujud menyembah, itu Tuhan ngomong kuat sama saya. Dia bilang begini sama saya udah sampaikan kepada gembala waktu besoknya beliau ada DM saya. Saya bilang gini, Pak, Tuhan ngomong sama saya kuat banget. Saya jerit sore itu, nangis saya di keyboard. Tuhan ngomong gini, Andre, teruslah angkat tabutku ini. Setialah angkat tabutku ini. Jangan pikul beban yang lain selain tugas kamu mengangkat tabut. Saya nangis saudara kemarin. Lalu pesan itu saya sampaikan kepada gembala. Waktu kita dia ada komen, langsung saya chat, Pak, kemarin di ibadah sore saya dapat hal seperti ini. Sepertinya Tuhan memberikan sebuah penugasan dan mengingatkan saya, hadirat Tuhan ini harus ada tetap di dalam ibadah. Dan orang terobsesi dengan hadirat Tuhan ini. Di situ saya lihat, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Besoknya saya masukin gambar orang sedang memikul tabut. Karena apa? Mereka tahu kemanapun hadirat Tuhan ini dibawa, bangsa Israel gak pernah mengalami kekalahan. Bangsa Israel gak pernah mengalami kekeringan. Diberkati tanah dia, tempat dia pijak, musuh gak berani. Dimanapun ada Tuhan, hadirat Tuhan, gak ada satu kekuatan yang bisa menghancurkan. Karena inilah yang Tuhan inginkan. Di mana sorga datang ke bumi ini. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang mengalami kegalauan, kebingungan, dan mau mengambil keputusan yang konyol sebenarnya. Dan hal yang sama pun berulang-ulang pasti kita mau ambil. Gak bisa kita pungkiri itu. Nama orang ini Asaf, saudara. Asaf ini kecewa melayani Tuhan. Putus asa, sampai dia ngomong gini, percuma aku jadi hamba Tuhan yang tulus. Aku gak dihargai. Percuma aku mempertahankan hidupku benar di hadapan Tuhan. Tapi aku selalu difitnah, dipersalahkan. Aku lihat orang-orang tetangga aku gak beribadah. Mereka jahat, mereka hidupnya enak, sehat, gemuk, segar. Begitu loh, kalau saudara baca di dalam Mazmur 73. Aku lihat musuh-musuhku bukannya kena ajab Allah. Aman-aman aja. Tapi dia bilang, aku harus mengalami sakit, mengalami tertindas. Mungkin dia belum dapat pewahyuan bahwa mengikut Yesus itu sangkal diri pikul salib, saudara. Sehingga dia bilang, aku mau tinggalkan Tuhan. Aku gak mau lagi. Aku mau keluar jadi hamba Tuhan. Aku gak mau jadi hamba Tuhan. Itu keputusan bulat yang dia putuskan. Saudara tahu gak? Sampai akhirnya ada dorongan daripada Roh Kudus. Kalau kamu dalam ketakutan emosi, pasti yang akan menuntun hidup kamu perasaan. Iblis akan membawa kamu keluar dari rancangan Tuhan. Dan akhirnya tiba-tiba Roh Kudus membawa dia, mencondongkan hati dia. Ayo, sebentar aja kamu datang kepada Tuhan. Ayo, sekarang masuklah dalam hadirat Tuhan. Nanti aku kasih tahu kok kenapa semuanya ini terjadi. Kamu jangan kecewa, jangan putus asa dulu. Jangan tinggalkan aku dulu, sebentar aja. Mazmur 73 ayat 16-18. Perhatikan saudara. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal ini menjadi kesulitan di mataku. Kalau dia lihat
dia iri, dia dengki. Jadi sulit, bingung dia. Dia nggak tahu apapun. Dia nggak dapat pengertian apa yang terjadi di sekelilingnya. Lihat saudara ayat selanjutnya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Hasyamaim, hadirat Tuhan. Dan apa? Memperhatikan kesudahan mereka. Terbuka matanya, oh dia mulai ngerti. Mereka memang tertawa sekarang. Tapi nanti akhir hidup mereka ada di api neraka. Kamu sekarang sedang berjuang, tapi mahkota kemuliaan ada di depan kamu. Kamu akan duduk di sebelah kananku. Kamu akan memerintah kepadaku. Dia katakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga mereka dia tahu. Oh, ternyata ujung daripada kehidupan orang-orang yang tanpa Tuhan, tanpa hadirat Tuhan ini adalah kehancuran. Mereka bisa berdiri tapi di tempat licin, mereka akan cenderung jatuh, mereka akan cenderung hancur hidupnya. Dan setelah itu saudara tahu dia, setelah dia diberikan pengertian yang tadinya ayat itu sebanyak itu ayat sampai ayat 15 dia kecewa mau meninggalkan Tuhan, tiba-tiba berubah hatinya. Dia baru tahu bahwa di dalam hadirat Tuhanlah ada hikmat kebijaksanaan. Dia mulai mengerti akan segala sesuatu yang terjadi. Dan akhirnya dia buat sebuah komitmen yang radikal. Komitmennya apa coba dari kunci C? Dia buat satu pujian ini sering kita nyanyikan. Selain kau tiada yang lain. Ada di selain, amin Tuhan, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini. Ini komitmen radikal dia. Sekalipun dagingku dan hatiku habislah, amin. Gunung batu dan bagianku, tetap Tuhan, tetap hadirat Tuhan selama-lamanya. Tetaplah Allah selama. Dia langsung punya komitmen, rasa haus yang dalam akan Tuhan. Dan dia berkata, aku gak akan mau tinggalkan Tuhan, aku mau tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan bagi kita hari-hari ini. Saudara, Tuhan mau dimanapun kita berada, hadirat Tuhan kita pikul. Kita datang kepada Dia, kita sembah Dia. Engkau lagi ada berhadapan dengan musuh, sakit penyakit, musuh, kebutuhan, apapun itu. Saudara pasti bingung, gelap, semua orang ngalamin itu. Tapi ambillah keputusan, masuk hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan, bukan cuma Tuhan lepaskan kita dari ketakutan, kebingungan. Yang paling tinggi, Tuhan akan berbicara, berikan hikmat kepada kita. Dan akhirnya kita tahu, dari setiap pertempuran hidup, yang Tuhan ingin apa? Mendekat kepada Tuhan, cari Tuhan, sembah Dia, masuk hadirat Tuhan. Di situ Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus kamu tempuh. Dan di situ engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepadamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.